Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani Manurung dengan NIM 0801222372 akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi paru-paru manusia untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Prodalima Sinulinga, Escape Nurse MCAP. Paru-paru merupakan pusat sistem pernapasan manusia. Organ ini terdiri dari sepasang jaringan bertekstur seperti spons yang terletak di sisi kanan dan kiri dada. Keduanya akan mengembang ketika menarik nafas dan mengempis saat menghembuskan nafas. Fungsi utama paru-paru adalah sebagai tempat pertukaran udara. Saat menghirup udara, oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sedangkan saat menghembuskan nafas, karbon dioksida dialirkan melalui darah ke paru-paru untuk dikeluarkan. Anatomi paru-paru terdiri dari satu pleura. Pleura adalah selaput tipis yang melapisi paru-paru. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. 2. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. 3. Bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara yang menjadi percabangan dari bronkus. Bagian ini bertugas untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus dan sebaliknya. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. 4. Alveolu atau alveolus. Alveolus adalah kantung berukuran kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Macam-macam penyakit paru-paru. 1. Pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Penularan infeksi ini bisa melalui udara. 2. Tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri penyebab TBC dapat menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderitanya, misalnya saat batuk atau bersin. 3. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran bronkus atau saluran yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru. Virus penyebab bronkitis biasanya ditularkan dari penderita melalui percikan dahak yang dikeluarkan. 4. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan paru kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan aliran udara, baik menuju maupun dari paru-paru. Faktor utama terjadinya PPOK adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang baik secara aktif maupun pasif. 5. Asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan. Ada beberapa hal yang memicu munculnya serangan asma, seperti paparan debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, virus, dan zat kimia. Cara menjaga kesehatan paru-paru. 1. Hentikan kebiasaan merokok dan hindari asap rokok. 2. Hindari paparan polusi udara. 3. Olahraga secara rutin. 4. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Simpulan. Anatomi paru-paru tersusun atas berbagai bagian yang saling berhubungan untuk mendukung kerja sistem pernafasan. Oleh karena itu, kesehatannya perlu selalu dijaga agar tetap berfungsi dengan baik dan terhindar dari kerusakan atau gangguan pernapasan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.